Selamat datang kembali di Judication di JNS TV. Nama saya Josh Ashton. Ini adalah edisi yang sangat spesial. Kami berada di JNS International Policy Summit di Yerusalem. Tamu saya minggu ini adalah Naomi Linder-Kahn. Beliau adalah Direktur Divisi Internasional Regafim, sebuah organisasi yang sangat penting. Mereka adalah lembaga kajian berbasis riset yang juga melakukan lobby yang didedikasikan untuk menjaga sumber daya dan kedaulatan Israel. Naomi, senang sekali bisa menyambutmu kembali di acara ini. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Sekarang, Rehavim belakangan ini sering muncul di berita. Ya, Bukan karena alasan yang baik, dan kita akan membahasnya lebih dalam. Mungkin ini adalah perkembangan positif, tapi kalian telah dikenai sanksi. Regavim, CEO Anda, Meir Deutsch, mereka menyebutkan ini adalah Uni Eropa yang mengutip aktivitas organisasi dan petisi hukum terhadap proyek konstruksi ilegal di Yudea dan Samaria. Jadi kalian menindak pembangunan ilegal di Yudea dan Samaria, lalu Uni Eropa malah berbalik dan memberikan sanksi kepada kalian. Beberapa hari kemudian, ini belum selesai teman-teman. Beberapa hari kemudian, Inggris bersama sekutu-sekutunya seperti Kanada, Prancis, Australia, dan Selandia Baru juga memasukkan Regavim dan CEO kalian, Meir Deutsch, ke daftar hitam. Apa yang sedang terjadi di sini di Ayomi? ya, kalau saja ini tidak begitu berbahaya, mungkin akan lucu, tapi ini sama sekali tidak lucu. Selama 20 tahun, Regavim telah menunjukkan pelanggaran aktif Uni Eropa terhadap hukum internasional dan pelanggaran aktif terhadap kedaulatan Israel di Yudea dan Samaria. Kami telah mendokumentasikan proyek konstruksi ilegal yang didanai oleh Uni Eropa. Kami telah mendokumentasikan program aktif Uni Eropa untuk menciptakan, secara sepihak, negara Palestina di seluruh wilayah Yudea dan Samaria. Dan mereka tidak menyukainya. Mereka tidak suka fakta bahwa kami menyoroti aktivitas ilegal mereka. Kami juga, sekitar 2 tahun lalu, merilis laporan lengkap yang menganalisis data yang menjadi dasar sanksi awal yang dikeluarkan oleh pihak Eropa dan Amerika di bawah pemerintahan Biden. Benar-benar menganalisis database Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kekerasan pemukim, yang sebenarnya adalah narasi yang mendorong semua sanksi ini. Dan yang kami buktikan adalah bahwa ini adalah fitnah darah yang besar-besaran, yang secara berlebihan memperbesar insiden-insiden kecil. Meskipun memang disayangkan, insiden kecil atau persentase yang sangat kecil dari insiden kekerasan oleh orang Israel di Yudea dan Samaria. Mereka telah menggunakan hal itu sebagai dasar untuk menciptakan lingkungan, sebuah narasi yang melegitimasi demonisasi penduduk Yahudi di Yudea dan Samaria serta IDF, dan pada akhirnya terhadap negara Israel secara keseluruhan. Mereka tidak suka apa yang telah kami lakukan karena kami melawan kebohongan mereka dengan fakta. Jadi mereka memutuskan untuk mencoba membungkam kami. Dan mereka memberikan sanksi kepada kami, bukan karena mereka mengklaim bahwa kami telah melakukan sesuatu yang ilegal atau kekerasan, tetapi karena mereka tidak suka hasil kerja lembaga pemikir kami. Saya ingin berbicara tentang tujuan utama mereka. Dan saya percaya tujuan utama mereka adalah untuk mendirikan apa yang disebut negara Palestina. Organisasi Anda telah mendokumentasikan selama bertahun-tahun bagaimana Uni Eropa mendukung pembangunan ilegal di Yudea dan Samaria serta koridor strategis di area C dengan tujuan mengambil alih wilayah-wilayah tersebut. Dan Anda sebenarnya memiliki peta yang menunjukkan bahwa otoritas Palestina memiliki begitu banyak ruang untuk membangun di area A dan B. Namun, mereka dengan sengaja mencoba mengambil alih area C. Pertama-tama, apakah itu akurat? Dan kedua, mengapa pemerintah kita, pemerintah Israel, tidak melakukan apa-apa? Saya sudah melihat peta Anda tentang semua pembangunan ilegal itu. Sebenarnya, itu 100% akurat ya. Yang kami lakukan adalah mengumpulkan data di lapangan. Kami turun langsung ke lokasi. Kami juga menggunakan fotografi udara, fotografi satelit, dan kami menganalisis secara tepat apa yang terjadi di lapangan secara real-time setiap hari di seluruh negara Israel, di semua wilayah yang berada di bawah yurisdiksi Israel. Namun, yang kami lakukan beberapa tahun lalu juga adalah mendokumentasikan apa yang terjadi di wilayah A dan B dari atas. Kami melihat jumlah, persentase wilayah di bawah yurisdiksi otoritas Palestina yang sudah dikembangkan dan seberapa banyak ruang yang mereka miliki untuk tumbuh dan berkembang. Jadi, Anda akan mendengar umumnya dua klaim yang saling berkaitan, klaim yang telah digulirkan oleh Peace Now ke opini publik.
Tentu saja, orang Arab harus tinggal di suatu tempat, jadi mereka membangun secara ilegal karena Israel tidak memberi mereka izin untuk membangun di area C. Nah, kedua hal ini didasarkan pada kebohongan. Karena hampir 70% dari wilayah yang sudah berada di bawah yurisdiksi otoritas Palestina di area A dan B, masih kosong, dan tersedia untuk pembangunan dan konstruksi tanpa keterlibatan Israel sama sekali. Itulah alasan otoritas Palestina dibentuk. Itulah mengapa mereka diberikan sumber daya lahan untuk membangun masa depan bagi rakyat di bawah yurisdiksi mereka. Alih-alih melakukan itu, mereka justru menggunakan semua sumber daya mereka yang sangat besar untuk membuat proyek-proyek strategis. Proyek-proyek itu memecah belah area C, membuat Israel tidak mungkin melindungi komunitasnya sendiri dan wilayah inti Israel. Di dalam garis hijau, pada dasarnya untuk memutus jalur lalu lintas, menghubungkan wilayah-wilayah di bawah kendali otoritas Palestina dengan membangun jembatan darat, dengan menggunakan orang-orang sebagai pion dalam permainan ini. Jadi, konsep dasar bahwa Israel seharusnya memberikan izin pembangunan kepada orang Arab di area C didasarkan pada kekeliruan, karena mereka sebenarnya tidak perlu membangun di area C. Dan gagasan dasar bahwa Israel seharusnya, entah bagaimana, mengizinkan hal ini terus berlanjut setelah terjadi, akan menjadi bencana bagi negara Israel secara keseluruhan, bukan hanya untuk masa depan Yudea dan Samaria. Tidak bisa dipercaya, tapi saya ingin kembali membahas sanksi. Apa yang akan dilakukan Regavim terkait fakta bahwa Anda dikenai sanksi, Meir Deutsch juga dikenai sanksi? Maksud saya, ini benar-benar tidak masuk akal. Dan sekarang Anda mengeluarkan pernyataan, dan Anda secara khusus menyebut Kanada, jika saya tidak salah, sebagai salah satu negara yang memberikan sanksi kepada Anda. Apa yang bisa dilakukan dan apa yang akan dilakukan Regavim? Nah, kami melakukan beberapa hal. Pertama-tama, untuk diri kami sendiri dan orang lain, seperti yang kami lakukan di Amerika Serikat, kami baru-baru ini menerima perjanjian penyelesaian dengan pemerintah ASEK terkait sanksi yang diberlakukan pemerintahan Biden terhadap organisasi masyarakat sipil dan individu Israel. Dan pemerintah Amerika memberikan komitmen untuk tidak memberikan sanksi kepada orang-orang, tidak menggunakan rezim sanksi sebagai alat terhadap penduduk Yudea dan Samaria tanpa alasan lain, selain karena mereka tinggal di Yudea dan Samaria, yang merupakan keputusan yang sangat-sangat penting. Kami bermaksud untuk menempuh jalur yang sama dengan Uni Eropa dan dengan Kanada, yang juga telah memberikan sanksi kepada kami, dengan memulai proses birokrasi untuk dicoret dari daftar sanksi dan juga mengajukan gugatan balik, untuk memaksa mereka menjelaskan kepada dunia, pada dasarnya, apa dasar yang mereka miliki. Karena merongrong kedaulatan negara Israel, karena menyerang legitimasi sistem peradilan Israel, dan karena mencoba membungkam kebebasan berbicara di masyarakat sipil Israel. Semua ini benar-benar keterlaluan. Sanksi-sanksi tersebut dibuat untuk menangani organisasi teroris supranasional dan gembong narkoba. Apa hubungannya itu dengan lembaga kajian? Sama sekali tidak ada hubungannya. Saya akan menyela Anda dulu, karena saya pikir ini adalah poin yang sangat penting untuk dipahami orang-orang. Tentu. Regavim dikenai sanksi oleh negara-negara ini. Tapi yang sebenarnya dikatakan, seperti yang sudah kamu jelaskan padaku, siapapun. Di sini di Israel pada pertemuan puncak hari ini, atau siapapun warga Israel yang tinggal di seluruh Israel. Karena keyakinan mereka, karena pekerjaan yang mereka lakukan. Yang jelas, dalam kasus Anda dan banyak kasus lain, itu berarti advokasi tanpa kekerasan Regavim dan kerja hukum yang Anda lakukan. Siapapun di sini bisa menjadi sasaran sanksi oleh Uni Eropa, oleh Kanada, dan di negara-negara ini karena mereka tidak setuju dengan pernyataan yang mungkin mereka buat kepada pers. Mereka tidak suka, entahlah penampilan mereka. Mereka tidak suka apapun tentang mereka. Sebenarnya ini bukan soal Yudea dan Samaria. Sebenarnya, seluruh Israel dan semua orang Israel harus khawatir tentang hal ini. Jelaskan itu. Tentu saja, hari ini kami yang kena, tapi jika besok situasi politik berubah sedikit saja, bisa saja organisasi masyarakat sipil manapun atau warga negara Israel manapun yang jadi sasaran. Jika pemerintah Israel tidak membela, tidak menyuarakan kebebasan berbicara warganya, dan kebebasan berbisnis warganya, kita akan menghadapi masalah yang sangat serius, karena situasinya akan semakin buruk. Karena bukan hanya organisasi yang diidentikan dengan posisi politik tertentu yang akan dikenai sanksi, tapi IDF juga berikutnya. Dan negara Israel secara keseluruhan juga akan menjadi sasaran berikutnya. Dan ini sama sekali tidak dapat diterima,
Pada dasarnya, alasan pemberian sanksi terhadap Regavim adalah serangan halus terhadap seluruh sistem peradilan Israel. Karena mereka mengutip sebuah kasus di mana kami pergi ke pengadilan untuk mengajukan petisi agar pemerintah Israel menegakkan hukum. Sekarang, jika itu dianggap ilegal, jika itu entah bagaimana bisa dikenai sanksi, maka yang Anda katakan adalah bahwa seluruh sistem peradilan kita tidak memiliki independensi dan tidak memiliki suara. Dan Uni Eropa beserta sekutunya akan mulai mendikte apa yang bisa diadili oleh pengadilan Israel, dan bagaimana mereka bisa memutuskan. Dan secara umum, kebijakan apa saja yang boleh dipertimbangkan oleh pemerintah Israel, dan mana yang tidak. Ini sangat-sangat berbahaya. Jadi kami bertindak untuk melindungi diri kami sendiri, tapi kami juga bertindak untuk melindungi jauh lebih dari itu. Ya, orang-orang benar-benar perlu memahami itu. Itu adalah poin utama. Ini bukan hanya tentang Regavim, ini bukan hanya tentang Yudea dan Samaria, ini benar-benar tentang seluruh negara Israel. Dan Regavim terlibat dalam begitu banyak pekerjaan penting. Bagi orang-orang yang mungkin belum melihat wawancara terakhir kita atau belum mengenal organisasi ini, mungkin Anda bisa menjelaskan secara rinci apa saja yang sedang Anda kerjakan saat ini selain melawan sanksi-sanksi ini. Maksud saya tidak tahu apakah wali kota Deutsch bisa bepergian ke Kanada. Saya tidak tahu apakah ada yang ingin pergi ke sana sekarang, tapi Anda tahu berdasarkan bagaimana mereka memperlakukan Israel, tapi jelaskan itu dan apa yang sedang dilakukan Regavim saat ini terkait pekerjaan penting Anda yang lain. Jadi saya akan mulai dengan penjelasan umum tentang apa yang dilakukan Regavim. Selama 20 tahun Regavim telah berusaha melindungi kedaulatan Israel. Tapi dari sudut pandang yang sangat unik, prinsip dasar kami adalah bahwa kebijakan penggunaan lahan merupakan ekspresi paling mendasar dari kedaulatan nasional. Bahwa sumber daya lahan Anda adalah sumber daya paling dasar yang dimiliki sebuah negara. Anda bisa menjadi banyak hal tanpa lahan, tapi Anda tidak bisa menjadi sebuah negara. Benar. Jadi, keputusan tentang bagaimana sumber daya lahan digunakan, oleh siapa, dan untuk tujuan apa, pada dasarnya adalah inti dari kedaulatan. Jadi, kami mencoba menganalisis apa yang terjadi di lapangan terhadap sumber daya lahan tersebut, dan menunjukkan celah-celah dalam sistem, menunjukkan di mana undang-undang diperlukan, menunjukkan di mana penegakan hukum kurang, menunjukkan di mana tidak ada kebijakan untuk membimbing penggunaan sumber daya lahan itu ke arah yang lebih baik demi kesehatan negara Israel secara keseluruhan. Kami aktif di seluruh wilayah di mana negara Israel memiliki yurisdiksi, mulai dari utara hingga Negev, dan termasuk wilayah-wilayah Yudea dan Samaria. Jadi, kami sangat aktif di Yerusalem sekarang selama 2 tahun terakhir. Kami pada dasarnya telah merevolusi penegakan hukum dan perubahan pada kode perencanaan dan konstruksi Israel, dan telah menurunkan pembangunan ilegal secara nasional lebih dari 75%. Jadi, itu adalah masalah nasional yang mengancam masa depan negara ini. Dan sekarang, kami mulai melihat bahwa hal itu mulai terkendali. Dan tadi Anda memulai dengan mengatakan bahwa pemerintah ini tidak melakukan apa-apa. Itu sebenarnya tidak akurat. Akhirnya, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, pada tahun 2025 misalnya, ini adalah pertama kalinya kami melihat lebih banyak bangunan ilegal di area C yang dihancurkan daripada yang dibangun. Jadi, kami sedang membalikan keadaan. Kami memiliki peningkatan besar dalam kebijakan pemerintah di Negev, yang mengembalikan sejumlah besar lahan negara ke penguasaan negara. Menghapus kam-kam liar, merelokasi para penghuni liar. Setelah puluhan tahun pada dasarnya mengalami kebuntuan, dan benar-benar merevolusi masa depan Negev. Untuk pembangunan, demi kepentingan semua warga Israel. Jadi, kita melihat banyak perubahan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Sanksi-sanksi ini tidak akan menghentikan kami, tetapi tentu saja ini adalah tantangan. Jadi, sekali lagi, saat ini kami belum bisa. Mary Deutsch, tentu saja, tapi kami belum yakin tentang anggota tim lainnya, apakah kami diizinkan untuk mengunjungi Eropa atau tidak. Untuk mengatakan apa yang harus kami katakan, untuk mengedukasi orang-orang, untuk menawarkan sudut pandang kami, dan solusi yang kami rekomendasikan. Tidak dimanapun di Uni Eropa dan juga tidak di Kanada. Bagaimana dengan Anda sendiri secara pribadi? Apakah Anda akan naik pesawat sekarang juga, mengambil risiko itu? Saya akan melakukannya. Anda akan melakukannya, baiklah. Tentu saja, saya akan melakukannya. Saya ingin sekali melihat mereka mencoba menghentikan saya. Kami tidak berniat untuk dibungkam oleh hal ini, dan menurut saya ini adalah tantangan yang adil. Saya juga ingin menekankan bahwa beberapa dari kami, termasuk saya sendiri dan CEO kami, memiliki kewarganegaraan ganda. Kami adalah warga negara Amerika.
Dan jika pemerintah Amerika Serikat tidak angkat bicara tentang pembatasan kebebasan berbicara dan perbedaan pendapat warga negara Amerika dimanapun mereka berada, kita akan berada di jalan yang sangat berbahaya. Jadi, saya rasa penting bagi semua orang untuk memahami ke mana arah sanksi-sanksi ini membawa kita. Serangan ini pada dasarnya adalah terhadap fondasi demokrasi, terhadap kebebasan berbicara, terhadap wacana politik. Semua hal ini benar-benar sedang terancam oleh penggunaan alat yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Terhadap warga negara dan organisasi yang taat hukum, baik yang bersifat politik maupun tidak, yang hanya memiliki sudut pandang yang berbeda. Ini benar-benar konyol, tidak masuk akal, dan saya menantikan Regavim dibebaskan dari semua sanksi ini. Saya akan memantau dengan cermat apa yang kalian lakukan untuk melawan sanksi-sanksi ini. Saya yakin kami akan melaporkannya di jns.org. Kami telah membuat dokumen posisi untuk pemerintah yang sedang kami kerjakan bersama anggota pemerintah Israel. Langkah-langkah praktis yang perlu diambil untuk melawan balik bukan hanya untuk melindungi kami, tetapi juga untuk melindungi negara Israel secara keseluruhan, melindungi institusi dan proses demokrasi kami, serta melindungi warga negara Israel yang berdaulat dan demokratis. Semoga sukses untuk Anda. Dan dengan itu, kita akan mengakhiri. Naomi Linder Khan, Direktur Divisi Internasional Regavim. Selalu menyenangkan. Saya rasa Anda adalah tamu pertama saya yang 2 kali hadir di Judaization di JNS TV. Merupakan kehormatan dan kesenangan bagi saya untuk menghadirkan Anda. Terima kasih. Dan nikmati sisa konferensi di sini di International Summit. Ini adalah edisi lain dari Judaization di JNS TV. Nama saya Josh Ashton. Pastikan Anda mengunjungi JNS TV untuk semua konten luar biasa yang disediakan. Kunjungi jns.org untuk semua berita terbaru dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di balik layar yang menjalankan kamera, menyatukan semuanya, tim produksi. Terlalu banyak nama untuk disebutkan di edisi kali ini, tapi saya menantikan Judaization minggu depan. Kembali di studio di Yerusalem, ibu kota abadi negara Israel dan bangsa Yahudi. Semoga minggu Anda menyenangkan semuanya.